Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusra Diputra. Dan di video kali ini kita akan mereview produk dari Apple yang baru aja rilis di tahun 2021 ini, yaitu iPhone 13 Pro Max yang varian 256GB. Dan yang ini yang warnanya gold ya, warna emas. Karena yang warna Sierra Blue itu udah sold out dalam sehari, jadi kita ke bagian warna yang lainnya aja. Jadi kita dapat warna gold nih aja. Oh ya, ini bukan handphone aku ya, jadi ini handphone pinjaman. Untuk harganya sendiri kalian bisa beli di rentang harga 24 sampai 26 juta rupiah untuk Pro Max yang 256. Oke, pertama kita mau unboxing dulu. Tapi ini nggak bisa dibilang unboxing juga ya, ini kan udah dibuka ya sealnya. Jadi kalau misalnya kita beli yang dari luar negeri ya, itu pasti udah dibuka dulu sama orang bea cukainya karena nanti mau didaftarin untuk emailnya. Dan ini aku udah siapin kotak dari iPhone 12 Pro Max. Yang bedanya itu ya memang beda dari tampilan sih, tapi kotaknya sama sih besarnya kayak gini. Oke, kalau dari tampilannya itu kotaknya itu untuk yang iPhone 12 itu nampilin untuk displaynya, layarnya yang ditampilin. Kalau di iPhone 13 dia lebih nampilin ke layar belakangnya, backdoornya. Jadi ini nampilin boba-bobanya ini. Terus kalau kita lihat di sini kodenya itu ZP ya. Jadi ini produk dari Singapura. Oke. Kita singkirkan dulu yang ini. Mari kita buka, kita lihat aja isinya apa sih. Ini jadi sebenarnya bukan unboxing tapi re-unboxing. Oke, kita buka dulu ya, kita lihat isinya apa. Oke, seperti ini isinya. Kesan pertama sih pas ngelihatnya ini biasa aja ya, karena warnanya sendiri juga sama dengan iPhone 13 iPhone 12 ya. Ini iPhone 12 dan ini iPhone 13 itu bedanya nggak ada yang signifikan. Nanti kita bakal lihat detailnya lagi dan kita singkirkan dulu ya di sini kali ya. Oke, ini handphonenya iPhone 13 Pro Max 256GB. Oke, kurang lebih kayak gini. Kita letakkan di sini dulu. Oke. Oh, nggak bagus di sini. Siap. Sini aja kali ya. Oke. Terus kita dapat apa? Kayaknya masih sama dengan seri sebelumnya. Jadi dia udah nggak ada charger lagi, cuman ngasih apa nih, kitab-kitabnya yang ada manual book, terus ada stiker yang cuman dikasih satu. Dan ini terbuat dari kertas, bukan dari plastik ya. Biasanya kan dikasih plastik, terus biasanya juga dikasih dua ya. Sekarang cuma dikasih satu. Terus ada SIM injector. Oke, itu aja sih isinya. Sama yang ini, kabel USB Lightning, ujungnya Type C. Oke, habis. Udah gitu doang. Isinya cuma gitu doang, nggak ada lagi. Tuh. Oke, ini dia iPhone 13 Pro Max nya. Mari kita buka kali ya. Ada suaranya kali ya? Nggak ada. Oke. Ini ya, kita hidupin dulu. Ya, kita coba hidupin. Oke, udah hidup. Sembari dia nunggu hidup, kita mau bandingin dulu desainnya dari iPhone 12 ke iPhone 13 Pro Max ya. Jadi dari segi tampilannya itu juga nggak banyak perbedaan ya. Ini kayak ada switch silentnya, di sini ada volume button, terus ada SIM injector. Cuma posisinya yang agak beda di sini nih. Jadi untuk di iPhone 13 Pro Max dia lebih ke atas sedikit tuh. Untuk SIM injektornya kalian bisa lihat perbedaannya di situ, agak naik ke atas ya.
Kalau yang lainnya sih, kalau ini antenanya sama, oh ya agak naik sedikit aja berapa milimeter itu. Terus kalau di sebelah kirinya ini ada tombol power, sama juga agak naik sedikit aja. Oke ya. Ini aku nggak berani nempelin terlalu dekat karena bobanya ini mengerikan untuk layar ya, bisa lecet untuk layar. Terus di bagian bawah ada speaker, lubang USB Lightning. Terus di atas kosong. Nah, ini juga perbedaannya untuk di notch-nya itu yang lebih mengecil, 20%. Itu lebih kecil. Sama di sini kalau kalian perhatiin, di sini ada lubang earpiece-nya sekaligus jadi speaker di sini. Ntar kelihatan nggak ya? Sini ya, ini dia. Kalau di iPhone 13 itu mepet sampai ke atas tuh, benar kan? Nah, itu aja sih perbedaannya dari segi tampilannya. Ada iPhone baru. iPhone sekarang sih lebih enaknya tuh kalau misalnya kita beli iPhone baru tuh kita bisa langsung scan aja, jadi kita nggak perlu salin-salin lagi untuk ininya. Tapi nggak usah dulu, ini kita setup manual aja dan langsung aku timestamp aja, aku cepatin aja ini, langsung aku selesaikan dulu settingannya. Oke, ini udah siap. Welcome to iPhone. Langsung swipe up aja. Kurang lebih kayak gini untuk tampilan awalnya. Untuk desainnya sendiri dia nggak banyak merubah ya, masih sama mengkotak tuh kayak iPhone 12 series, masih sama desainnya mengkotak. Ini kalau yang bikin beda tuh ya cuman kalau mau beli iPhone 13, yang mau biar nampak kelihatan kalau kalian beli iPhone 13 ya kalian beli yang warna Sierra Blue ya. Tapi kebetulan karena memang langsung sold out di satu hari, jadi ya nggak mau harus kita beli. Dan karena ini kebutuhan untuk review aja. Sorry, ini bukan aku beli, jadi aku pinjam. Kembali lagi diingatkan bahwa ini dipinjamkan. Bahannya yang digunakan menggunakan stainless untuk frame sampingnya, menggunakan stainless, ini mengkilat. Oke. Terus untuk bodi belakangnya dia gunain kaca yang bertipe buram, jadi nggak mudah nampilin sidik jari. Terus apalagi ya, untuk kacanya dia pakai ceramic seal, jadi punya proteksi dan ketahanan yang lebih kuat lagi. Oke, itu aja sih kurang lebih untuk desain dan bodinya ya. Notch yang kecil, terus earpiece-nya sampai ke atas. Terus juga kalau dari segi kameranya dia lebih besar untuk bubble kameranya, boba kameranya lebih besar. Oke, lanjut ke bagian layarnya, dimana iPhone 13 Pro Max ini memiliki layar sebesar 6,7 inci dan panel yang beresolusi 2778 dikali 1284 pixel dengan aspek rasio 19,5 banding 9, serta didukung dengan panel OLED Super Retina XDR display dan punya fitur baru yang namanya ProMotion. Jadi dimana dia bisa menyesuaikan refresh rate-nya ketika kita nyentuh layarnya secara langsung. Oh ya, untuk refresh rate-nya akhirnya Apple ngasih di refresh rate 120 Hz, tapi dia bisa menyesuaikan dengan fitur ProMotion ini ya. Jadi dia bisa ngasih refresh rate yang paling kecil di 10 Hz sampai ke 120 Hz, yang sekaligus berfungsi untuk menghemat pemakaian baterainya. Serta layarnya juga udah diproteksi dengan ceramic seal, sehingga iPhone 13 Pro Max ini jadi lebih tahan banting. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita nggak sengaja jatuhin handphone kita ya. Dan nggak ketinggalan dia punya IP rating 68 yang bisa bertahan terhadap tekanan air dan debu. Terus fitur lainnya untuk di handphone ini, untuk membuka handphonenya kita masih sama disajikan dengan Face ID, dimana dia nggak punya fingerprint di on display-nya juga. Terus untuk performanya, iPhone 13 Pro Max ini pakai chipset A15 Bionic
yang diklaim bahwa chipset A15 Bionic ini dengan GPU 5 core-nya merupakan chipset smartphone terkencang di dunia saat ini. Chipset A14 Bionic aja udah paling kencang kemarin ya. Tuh main game apapun udah dilibas semua. Sekarang malah pakai A15 Bionic. Mau sekencang apa lagi nih handphone nih? Udah kencang ditambah refresh rate-nya 120 Hz. Terus didukung dengan RAM 6 GB dan memori internalnya 256 GB untuk unit yang kita review ini. Jadi kalau buat main game ini udah bisa dipastiin kalau bakal super kencang kali dan bakal manjain mata kita dengan refresh rate di 120 Hz dan anti lag juga tentunya. Terus untuk OS-nya dia pakai iOS terbaru yaitu iOS 15. Lalu untuk baterainya iPhone 13 Pro Max ini punya kapasitas baterai sebesar 4373 mAh yang juga diklaim 2,5 jam lebih tahan lama dibandingkan dengan pendahulunya yaitu iPhone 12 Pro Max, dan pastinya dengan daya sebesar itu bisa bertahan hingga 1 harian. Untuk kecepatan ngecasnya juga termasuk dalam kategori cepat, dimana dia bisa ngecas dari 0 hingga 50 cuma butuh waktu 30 menit aja, dengan didukung dengan fast charging 25 watt dan juga bisa ngecas menggunakan wireless atau tanpa kabel dengan daya 7,5 watt serta 15 watt menggunakan produk MagSafe-nya. Terus lanjut ke bagian kameranya, dimana iPhone 13 Pro Max ini membawa 3 buah setup kamera belakang. Yang pertama kamera telefoto dengan 12 megapiksel yang bisa sampai 3 kali optical zoom. Terus yang kedua kamera ultrawide dengan 12 megapiksel dan sudah ada night mode. Dan yang terakhir kamera wide dengan 12 megapiksel yang tentunya juga udah dilengkapi dengan night mode. Dan untuk kamera depannya dia punya single kamera yang berresolusi 12 megapiksel dan sudah dilengkapi dengan night mode juga. Lalu untuk perekamannya iPhone 13 Pro Max ini bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps untuk kamera depan dan belakangnya. Buat kalian yang suka buat video menggunakan handphone, ada satu fitur baru di mode kameranya yaitu cinematic mode, dimana untuk objek yang kita fokuskan maka background lainnya akan dibuat ngeblur. Terus kalau misalnya kita kurang puas di hasil rekaman tersebut, kita bisa langsung edit untuk tentuin fokus yang kita mau. Untuk hasil-hasilnya sih menurut aku udah nggak usah diragukan lagi untuk kualitas dari kamera iPhone 13 Pro Max ini. Hasilnya itu udah bagus banget, ditambah lagi dengan adanya dedicated night mode pada semua lensa kameranya. Jadi kamera iPhone 13 Pro Max ini bisa diandalkan dalam keadaan terang ataupun kurang cahaya. Oh ya, kamera ultrawide-nya juga bisa dijadikan kamera makro yang secara otomatis berganti kalau kita ambil gambar dengan objek itu secara dekat. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan iPhone 13 dimana dia bisa bikin efek bokeh di videonya. Namanya cinematic mode. Oke. Dia bisa bikin apa ya, efeknya itu ngeblur di belakang atau bokeh kayak mode potretnya iPhone ini. Terus kalau misalnya kita noleh, kalau ada orang di belakang, dia seharusnya sih ngeblur yang depan ini ya, muka aku ya, coba ngeblur nggak sih? Nggak tahu juga ya karena belum aku lihat. Seharusnya sih ngeblur. Terus juga sayangnya di sini cuma bisa di resolusi Full HD ya, 1080. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya. Kira-kira gimana nih kualitas dan audionya juga? Dynamic range-nya sih terasa ya nggak bisa ya, karena kan ngeblur ya. Kalian tulis di kolom komentar ya untuk hasil-hasilnya. Oke, ini fokusnya ke muka aku. Sekarang coba aku noleh ya. Fokus nggak? Fokus ke kamu apa ke aku? Masih ya? Coba fokus ke aku. Itu lagi ya videonya. Hah? Udah fokus ke aku. Udah ya? Oh. Ini fokus ke siapa? Ke aku. Oke, kayak gitulah kurang lebih. Oke, kesimpulannya adalah iPhone 13 Pro Max ini sih bagus pakai banget. Cuman masalahnya kalau kalian cuma nyari perbedaannya, kalian nggak bakal nemuin yang perbedaan yang signifikan. Terus kalau kalian mau beli cuma buat gaya-gayaan aja, kalau misalnya kalian beli untuk oh ini loh iPhone 13 gitu, kalian nggak bakal puas gitu. Mending kalian beli yang di iPhone 12 aja. Oke, jadi segini dulu videonya. Like video ini kalau kalian suka, dan mohon maaf kalau cuma reviewnya secara singkat aja karena ini handphone pinjaman, jadi kita nggak punya banyak waktu buat review handphone ini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.